bertiga ingin menjelaskan tentang faktor penghambat dan pendorong dari persatuan dan kesatuan. Di sini ada saya Agla, Saya Dumaris. saya Grace Natali. Jadi mohon disaksikan, Miss. Yang pertama, kami akan menjelaskan faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu adalah nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, ada rasa toleransi yang tinggi. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan selanjutnya itu adalah warga atau masyarakat yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sikap toleransi ini dapat diterapkan dengan cara menghargai atau mau berinteraksi dengan orang yang berbeda kebudayaan ataupun agama. Ketiga, rela berkorban. Selain itu, rela berkorban juga menjadi salah satu faktor pendorong demi terciptanya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dalam sejarah, pahlawan rela berkorban dengan berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Contohnya, yang bisa dilakukan adalah dengan membantu orang yang membutuhkan hingga menolong orang yang mengalami kesulitan. Yang keempat, kesadaran hidup bermasyarakat. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah adanya kesadaran hidup dalam masyarakat, dalam bermasyarakat, dan juga kepada teman-teman. Kesadaran hidup dalam masyarakat ini harus ada supaya kita saling membantu antar sesama kita dan mau mengikuti berbagai kegiatan. Yang terakhir, di faktor pendorong atau yang kelima, ada dasar dan pedoman bangsa. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan yang mutlak adalah proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Kebinekaan Tunggal Ika. Jika empat faktor itu tidak ada, kemungkinan besar persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, kita harus berpedoman pada empat faktor itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan. 1. Ekonomi dan keragaman. Di Indonesia punya budaya yang beragam. Yap, negara kita terdiri dari aneka suku, agama, etnis, dan budaya masyarakatnya. Keberagaman juga bisa menimbulkan perpecahan dan memecahkan kerukunan dan persatuan antara suku kelompok masyarakat. Yang kedua, ada kesenjangan sosial. Menurut Robert Chalmers, kesenjangan sosial adalah gejala munculnya perbedaan hasil pendapatan atau keuangan di dalam lapisan masyarakat. Kita bisa melihat kesenjangan sosial di lingkungan sekitar, seperti gaya hidup antara keluarga ekonomi atas dengan keluarga ekonomi yang bawah. Kesenjangan sosial ini bisa menghambat persatuan dan kesatuan dan justru bisa menimbulkan berbagai tindakan kriminal. Hal ini bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah, memberikan bantuan modal, hingga pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Tak berbeda jauh dengan kesenjangan sosial, pembangunan yang tidak merata ternyata juga bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan. Kondisi seperti ini harus diantisipasi dan dijaga oleh pemerintah dengan cara mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang keempat, kurangnya rasa toleransi. Seperti kita tahu, rasa toleransi sangat penting untuk mempertahankan situasi aman, damai, dan jauh dari perpecahan. Kurangnya pengertian dan pemahaman antar suku satu sama lain akan mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Yang terakhir, di faktor penghambat, ada kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Ancaman dari luar bisa terjadi sewaktu-waktu dan bisa berdampak pada persatuan dan kesatuan dari luar. Contohnya, gangguan dari luar adalah adanya politik adu domba dari negara lain, perebutan kebudayaan, masuknya kebudayaan asing yang tak sesuai. Demikianlah presentasi atau penjelasan singkat dari kami mengenai faktor penghambat dan pendorong tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saya Agla, Dumaris, dan Grace Natali. Mohon pamit. Sekian dan terima kasih, Miss. Bye-bye. Ya, saya